Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby, yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Cerita ini ditulis oleh Dayura Dalida Yulia. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan seperti apa kisahnya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di tempat kami ada gunung yang sering didatangi oleh para pecinta alam. Dari luar pulau, kota, banyak yang datang untuk mendaki menaklukkan gunung itu. Tetapi, walau gunung tersebut sangat ramai dikunjungi, tetap alam banyak menyimpan rahasia dan misteri. Kata kakek dan nenek buyutku, gunung itu dinamai Gunung Pengantin karena terkenal dihuni oleh salah satu hantu wanita memakai baju putih, panjang, layaknya seorang pengantin. Hal tersebut sangat dipercaya dari dahulu, sebelum dan bahkan sesudah tempat kami menjadi seramai ini penduduknya. Mitos dan menurut orang zaman dulu, di desa ada gadis muda yang baru saja menikah 6 bulan. Diketahui kalau mertuanya selalu menuntut untuknya hamil. Lantaran dia belum juga hamil, ada kata-kata dari mertuanya yang menyakiti hati si gadis, sehingga gadis itu nekat keluar dari rumah dan berlari menuju gunung. Lantaran suaminya juga tidak ada sedikit pun membelanya, meski tahu kata-kata ibunya sangat menyakiti dia sebagai istrinya. Katanya, ketika disusul dan dicari oleh orang tua si gadis dengan bantuan warga, sampai lebih dari seminggu pencarian, mereka sama sekali tidak pernah menemukan si gadis itu. Hingga keputusan terakhir adalah diikhlaskan dan dipercaya telah meninggal di sana karena tersesat, lalu kelaparan dan kehausan sebab lama tidak ditemukan. Beberapa tahun, gunung tersebut dijadikan sebagai gunung sarana pendakian. Karena keindahan alam, juga sumur yang ditemukan di dekat curug di sepanjang jalur pos ipar menuju pos terakhir, yaitu pos buyut, dikelilingi bunga primula. Bunga menjadi salah satu pemandangan indah untuk para pendaki. Berita menyebar dan memperkuat asal-usul Gunung Pengantin itu, karena banyak para pendaki yang mengaku melihat sosok gadis memakai baju putih seperti pengantin. Cukup banyak juga para pendaki mengaku sosok perempuan itu mendatangi salah satu dari mereka, lalu bertanya, "Bisa carikan saya, nak?" Sang pendaki yang ditanya setelahnya hampir kebanyakan menjadi linglung dan merasakan kesedihan, apalagi jika sang pendaki adalah perempuan. Mereka akan menangis histeris, merasakan sedih yang begitu mendalam tanpa tahu sebabnya apa. Sejak saat itu, para penduduk meyakini sosok hantu gadis itu adalah gadis pengantin yang melarikan diri ke gunung dan menghilang. Para penduduk menghimbau pada anak-anak tidak boleh bermain di dekat Gunung Pengantin ketika menjelang petang, dikarenakan tidak mau ada sesuatu yang buruk terjadi. Namaku Bima, umurku 11 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga untuk jalan saja orang tuaku tidak bisa memberikanku uang walau hanya 2.000 rupiah. Bisa makan saja, saya sangat beruntung. Suatu hari, sekitar jam 1 siang, aku tengah mencari kayu bakar di Gunung Pengantin. Kata bapak dan ibu, aku tidak boleh ke sana. Tetapi jiwa penasaranku membantah larangan itu, sehingga aku tetap pergi. Dan nyatanya tidak pernah terjadi apapun sampai saat ini. Aku ceritakan kepada ibu dan bapak bahwa aku mencari kayu bakar di gunung tersebut. "Kamu kok ya dibilangin ngeyel banget, Toleh." Awalnya mereka memarahiku, namun karena setiap hari aku membuktikan kalau siang hari itu tidak ada apa-apa di sana, mereka pun pasrah dan mengizinkanku.
dengan syarat jam 4 sore harus sudah berada di bawah kaki gunung. Seperti biasa saat sedang mencari kayu bakar, aku melihat dan tak jarang menemui rombongan orang pendaki. Setelah aku perhatikan, aku memiliki ide untuk menjual air minum pada mereka. Di gunung itu ada sebuah sumur yang airnya sangat-sangat jernih, dan bahkan orang-orang yang ke sana bisa mengambil dan meminum langsung. Airnya dingin dan segar, seperti air yang disimpan di dalam botol kendi. Akan tetapi, karena letak sumur itu lumayan jauh dari jalur pendakian, sehingga banyak juga orang yang malas untuk ke sana. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menjual 5 botol air yang aku ambil dari sumur itu, menggunakan botol bekas yang sudah aku cuci bersih dengan sabun. Lalu, aku bersihkan lagi dengan air panas. Entahlah, aku tiru saja cara membersihkan botol seperti bibi yang mencuci dot milik Tika, bayi 3 bulan keponakanku. Tak kusangka semuanya laku terjual. 1 botol berukuran sedang aku jual 2.000 saja. Pada hari itu, untuk pertama kalinya aku bisa memegang uang Rp10.000 hasil jualan sendiri. Langsung kupakai untuk jajan separuh, dan sisanya aku berikan kepada ibu. Sampai saat ini, aku melakukan kebiasaan itu, sembari mencari kayu bakar sambil berjualan. Aku tidak akan naik sampai ke puncak, tapi akan berhenti dan mangkal di pos keempat, yaitu pos Mantulanang. Kebiasaanku di sana sampai dihafal oleh para pendaki yang lewat. Mereka merasa terbantu dengan adanya aku yang berjualan air, karena tak akan susah untuk berjalan ke lokasi sumur yang jaraknya cukup jauh dari jalur pendakian. Seperti biasa, siangnya aku bersiap naik ke Gunung Pengantin untuk berjualan dan sekalian mencari kayu untuk ibu. Tiba-tiba teman mainku yang bernama Alif datang menghampiriku. Mau kemana, Bim? Biasalah, Alif. Jualan air sama sekalian nyari kayu bakar buat ibu. Alif ini adalah anak korban perceraian. Kedua orang tuanya pergi entah kemana setelah berpisah. Yang jelas, aku tahu Alif sekarang tinggal dengan paman dan bibinya. Paman dan bibinya juga memiliki 2 anak yang masih kecil. Keekonomian membuatnya tidak jauh berbeda denganku. Jarang jajan, atau bisa dikatakan tidak pernah jajan dia. Rumah kami berdekatan, hanya berseberangan di antara jalan setapak yang biasanya dilewati pendaki untuk berjalan kaki. Bagi yang tidak mau menyewa jasa ojek untuk menuju pos 1, yaitu pos bapak mertua, mereka akan lewat jalan itu, dan secara melewati rumahku dan rumah pamannya Alif. Sering aku lihat dia dimarahi dan disuruh-suruh oleh paman dan bibinya, karena rumah kami dekat. Jadi aku sering melihatnya saat hal itu terjadi. Hari itu, Alif meminta untuk ikut, karena dia ingin punya uang sendiri untuk jajan. Aku pikir ada teman itu menjadi asik, jadi aku mengizinkannya. Dari siang sampai jam 4 sore, kami berjualan, dan Alif juga membantuku mengumpulkan, membawa kayu sampai rumah. Liv, ini buat kamu. Kusodorkan uang 10.000 padanya, dan aku memegang 15.000. Dia nampak senang sampai kebiasaan kami jadi keterusan dan terus berjualan bersama. Satu hari itu, kami turun dari gunung terlalu sore. Biasanya jam 4 kami sudah ada di pos kedua, yaitu pos ibu mertua. Estimasi pos 2 ibu mertua ke pos 4 Mantulanang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Tetapi saat ini sekitar jam 4 sore. Kami berdua malah baru mau turun dari pos Mantulanang itu, karena lupa waktu, terlalu asik mengobrol. Bim, kita kesorean ini pulangnya. Nanti sampai bawah pasti udah gelap, ujar Alif yang berjalan di belakang. Kami turun gunung sambil memikul masing-masing seikat ranting kering yang kami kumpulkan. Iya, Liv. Ayo cepetan jalannya. Anehnya, setelah kami berjalan cepat, aku justru merasa kami berdua itu tidak sampai-sampai di bawah. Seketika perasaanku tidak enak.
segala pikiran negatif dan bayangan tidak menyenangkan muncul secara tiba-tiba di benakku. Cahaya matahari perlahan sudah hilang, dan tiba-tiba Alif menyuruhku berhenti sejenak setelah berjalan turun ngebut. Kurang lebih sudah 1 jam, hampir sampai di pos 3, pos Ipar. Berhenti dulu, Im. Ada apa, Liv? Aku menoleh dengan mata sipit karena keringat yang masuk ke mata, sehingga membuat perih. Ditambah ranting-ranting di atas pundak terasa semakin berat. Aku dengar suara ibuku manggil-manggil, Bim. Ah, yang benar, Liv. Aku terkejut. Ibunya manggil katanya. Berdiri menjaga keseimbangan tubuh sembari satu tangan merangkul ranting-ranting kayu yang dipikul, sedangkan satu tangan lagi berpegangan pada tumbuhan liar yang aku yakini cukup kuat. Iya, Bim, aku dengar suara ibuku. Alif berkata lagi, padahal ungkapan awalnya saja belum aku jawab. Alif mulai mengedarkan mata, tetapi tetap sembari memegangi ikatan ranting yang ada di atas pundak. Bukan ibumu, Liv. Kita di gunung. Mana ada suara orang di bawah manggil-manggil. Ibumu juga bertahun-tahun gak pulang. Masa iya sekarang kamu mendengar suara ibumu? Jawabku tanpa bisa kutahan lagi. Bulu kuduk di tubuh mulai meremang. Tapi benar, Bim. Aku benar-benar mendengar suaranya. Apa iya ibuku pulang terus nyusulin aku ke sini karena belum pulang ya? Menurutku nggak mungkin sih, Liv. Aku berusaha untuk membuat Alif melupakannya dan lanjut berjalan turun untuk pulang. Sebab waktu akan terus berjalan walau kami tetap berhenti. Akan semakin gelap dan belum tentu aku dan Alif bisa turun dengan benar karena tidak adanya alat penerangan. Udahlah, Liv. Ayo kita pulang sebelum malam. Itu bukan ibumu, bukan. Tuh, denger gak, Bim? Itu benar-benar suara ibuku, Bim. Nada suaranya bersungguh-sungguh, seakan dia telah merasa sangat rindu. Liv, gak mungkin itu ibumu, Liv. Di pos 1 bapak mertua sampai sini itu sekitar 4 jam loh. Ayo pulanglah, nanti kita semakin malam loh. Iya kalau ketemu pendaki di jalan, kalau enggak gimana? Udah, kamu salah dengar itu. Aku gak salah dengar, Bim. Kamu coba dengerin baik-baik. Aku terdiam, mencoba mendengarkan. Kayu di atas pundak semakin lama semakin berat dan membuat pundak sakit. Aku mengerti seberapa rindunya dia pada ibunya. Tetapi yang benar saja, dia dengar suara ibunya memanggil. Sedangkan aku tidak mendengar suara orang selain suaraku dan Alif yang berdebat. Alif masih saja mengedarkan pandangan, mungkin mencari-cari dari mana arah tempat suara yang ia dengar itu. Sedangkan aku tetap diam, sembari mulai merasa khawatir dan terus merinding mengingat waktu semakin terulur. Liv, ayo Aku bingung melihat Alif menurunkan kayu dari atas pundaknya. Aku pun ikut-ikutan menurunkan kayu yang aku pikul, menatap Alif yang tiba-tiba menatap ke satu arah lurus. Bima, itu ibuku. Itu ibuku, Bim. Aku melihat ke arah yang ditunjuk oleh Alif, tetapi aku tidak melihat seorang pun. Mana, Liv? Gak ada kok. Itu loh, Bim, itu. Ibu. Liv, kamu jangan lari ya. Aku mengejar Alif yang tiba-tiba saja berlari. Terus aku panggil sampai sendal yang aku pakai itu putus karena rumput dan akar pohon liar yang aku terobos begitu saja. Saat sendalku putus, aku sempat berhenti, berniat memperbaiki, mungkin saja masih bisa dipakai lagi. Akan tetapi ketika aku melihat Alif berlari semakin jauh, aku jadi melupakan niat tentang sendal dan memilih lanjut berlari mengejar Alif tanpa alas kaki. Liv, tunggu, Liv. Tubuh Alif semakin tidak terlihat. Aku sudah terlalu jauh tertinggal di belakang. Tumbuhan liar dan zona tanah yang tidak rata pada gunung membuat aku yang sebenarnya bisa berlari cepat menjadi lambat.
karena harus melompati semak, juga menyibak tanaman untuk melihat jalan. Sampai akhirnya aku melihatnya. Di depan sana, Alif memeluk sosok perempuan yang membuat aku langsung berhenti melangkah. Aku bisa tebak, rambutnya sepanjang betis, gaun putih, kulit pucat, sedang mengelus-elus belakang kepala Alif. Dadaku berdebar hebat. Dengan menahan ragu, aku terus melangkah pelan. Sembari gemeteran, aku memberanikan diri untuk memanggil Alif. Alif, itu bukan ibumu. Ayo kita pulang. Nanti kamu dicariin sama paman kamu. Alif menoleh padaku dengan mata basah dan senyuman. Diselingi suara ingus layaknya bocah yang habis menangis. Dari cara Alif menatapku, seolah dia meyakinkanku kalau itu memang ibunya. Dan ketika aku berusaha melangkah untuk mendekat lalu menarik Alif, tiba-tiba di belakang wanita itu muncul sosok tubuh besar yang terjun mendarat dari atas pohon, berbulu lebat, badannya besar dan tinggi. Refleks aku berteriak dan berbalik, lalu lari sekencang-kencangnya meninggalkan Alif. Menerobos kembali rumput dan tumbuhan liar sampai kakiku tersandung tumbuhan dan membuat aku jatuh terjerembab masuk ke dalam semak. Tubuh kecilku langsung tenggelam begitu saja. Bau tanah dan tumbuhan khas tercium begitu jelas. Aku tak langsung bangun, tapi duduk dengan nafas tak stabil melihat ke arah Alif. Sosok wanita itu membawa Alif berjalan bersamanya, pergi entah kemana. Namun dari arah jalan yang mereka ambil, mereka sedang menuju curug dan sumur tempat aku mengambil air bersama Alif untuk dijual. Pikiranku kacau, baju basah karena keringat, tangan gemeteran ketika aku melihat bayangan hitam dengan suara yang sangat gampang dikenali, tengah berjalan ke arahku. Itu babi hutan. Sontak aku menangis dalam diam. Aku berdoa meminta keselamatan pada Tuhan di antara tumbuhan liar yang menutupi penuh tubuhku. Beruntung, tak lama hewan buas itu hanya lewat, juga sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Segera aku bangkit. Hutan sudah mulai gelap, tetapi masih ada cahaya remang yang membuat aku masih bisa melihat, berdiri sambil berpikir. Apakah aku akan nekat pulang dan meninggalkan Alif? Lalu bagaimana aku akan berkata kepada paman dan bibinya? Aku pasti dimarahi oleh orang tuaku karena telah lalai atas peringatan. Apalagi terjadinya hal seperti ini, jelas aku takut dan bingung dalam satu waktu. Sudah aku putuskan, aku kembali menyusul Alif mengikuti ke arah wanita itu membawa Alif. Alif! Sembari berjalan melihat kanan kiri, aku panggil-panggil dia. Hingga harapan muncul begitu melihat Alif di depan sana, tak jauh di tepi curug. Aku tidak langsung menghampiri, melainkan diam berjongkok karena heran melihat Alif yang tidak memakai baju, hanya celana saja. Di sana juga ada sosok wanita yang membawa Alif sedang duduk di batu, sedangkan Alif berjongkok. Sosok wanita itu menyerok air dari curug menggunakan gayung batok kelapa. Aku melihat sosok wanita tersebut memandikan Alif. Dari atas kepala, air dikuyurkan ke tubuh Alif. Aku menahan nafas kala sosok wanita itu tiba-tiba berhenti menyiram Alif dan justru malah melihat ke arahku. Hampir pingsan dan kembali lari ketika wajah wanita itu begitu hitam legam dengan mata bulat tanpa kelopak. Dari semua warna kulit hitam wajahnya, bola mata putihnya lah yang paling menonjol. Juga terlihat garis lekung dari mulutnya yang tersenyum, menyeramkan. Tak lama aku lihat Alif kembali memakai baju. Dia berjalan ke arahku, seakan tahu aku ada di sini sejak tadi. Padahal Alif sama sekali belum menoleh ke arahku dari tadi aku datang menyusul. Ayo Bim. Aku bengong melihat tingkah si Alif, seperti tidak terjadi apa-apa. Liv, kita mau kemana?
Ya pulanglah, Bim. Oh iya ya. Jawabku walau sebenarnya ada pertanyaan di benak tentang kenapa hantu wanita itu memandikan Alif dan kenapa dia tidak terlihat takut sedikit pun. Kami turun gunung berdua dalam ketemaram yang begitu sunyi, sepi, benar-benar tidak bertemu satu orang pendaki sekalipun. Alif juga tidak berkata apa-apa selama kami berjalan. Aku mengikutinya tanpa sendal, sementara dia berjalan biasa. Tak ada basa-basi di perjalanan kami. Anehnya, aku merasa kali itu kami cepat sampai di bawah. Di pos bapak mertua, mungkin hanya memakan waktu 15 menit. Padahal seingatku, harusnya bisa sampai kurang lebih 3 jam sampai di bawah. Dan tentunya, aku juga sempat terfikirkan bagaimana caranya turun kalau tidak bertemu pendaki. Secara kami tidak ada alat pencahayaan. Bahkan kami tidak membawa ranting yang sudah kami tinggalkan. Sesampainya di bawah, aku terhenti karena Alif juga tiba-tiba berhenti. Ada apa, Alif? Ayo. Aku mengajaknya, dan Alif hanya tersenyum, dan aku bingung. Bim, terima kasih ya, udah mau jadi temanku. Tolong ucapin maaf buat paman dan bibiku. Kalau selama ini aku selalu jadi beban buat mereka. Loh, Liv, kamu ini ngomong apa sih? Kamu takut dimarahin ya? Karena pulang kemalaman. Nanti aku bantu jelasin deh. Kalau aku harus dimarahin juga sama paman dan bibi kamu, gak masalah kok. Alif melepas sendalnya, membungkuk untuk mengambilnya. Lalu dia memegang tanganku, memberikan sendalnya padaku. Aku semakin bingung. Aku bertanya, "Ini apa? Kok kamu ngasih sendal buat aku?" "Pakai aja, Bim." "Lah terus kamu?" "Aku enggak." "Ah, enggak? Kenapa emangnya?" "Sana, Bim, pulang sebelum semakin malam." "Ya udah, ayo bareng." "Maafin aku, Bim, tapi aku nggak bisa pulang." Semua perkataan Alif benar-benar membuat aku bingung dan terkejut. "Maksudmu gimana, Alif?" "Aku nggak bisa pulang, Bim. Tempatku bukan di sini lagi. Aku sudah jadi anaknya, dan aku bakal tinggal di sana." Bulu kuduku seketika berdiri. Mata memanas sampai cairan bening menggumpal menghalangi pandanganku. Sepertinya aku telah menyadari sesuatu. "Liv, kamu gak usah guyon, Liv." Sambil mengusap air mata dengan punggung tangan dan satu tanganku masih memegang sendal Alif. "Sampai di sini saja, Bim ya. Aku nganternya. Aku harap kamu bakal sering jengukin aku di sana, walaupun aku bukan lagi manusia." Mataku memejam erat, 2 bulir mengalir mengusap pipi. Begitu ku buka mata kembali, Alif sudah tidak ada, menghilang lenyap entah kemana. "Alif!" Aku panggil dengan suara parau, melihat ke sana kemari, tapi tidak ada. Yang aku lihat justru sosok hitam tinggi besar berdiri di salah satu pohon tengah memandangku. Karena takut, aku langsung berlari pulang sambil menangis. Sendal Alif tetap aku bawa, tapi tidak aku pakai. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak tengah berdiri di depan pintu dengan beberapa orang, juga ada paman Alif di sana. "Ya Allah, Lele, kan ngendi wae kowe toh? Kok nembe muleh?" Ibu bertanya dengan raut wajah tegang bercampur lega. Mungkin karena aku sudah pulang. Aku ceritakan semua pada bapak dan ibu sembari menangis. Semua tanpa terlewatkan, tidak terbendung semua perasaanku. Meski aku bercerita sampai sesegukan, tapi aku cukup percaya bahwa ceritaku dapat dipahami. Lalu setelah itu, ibu, bapak, paman Alif terkejut karena aku yang menangis hebat, membuat para tetangga keluar berdatangan melihat. Rumahku seketika ramai. Tak berselang lama, banyak warga mulai mencari Alif. Sampai 3 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Mereka hanya menemukan sendalku yang putus
dan 2 ikat ranting kayu milikku dan Alif yang kami tinggalkan tempo hari. Alif benar-benar pergi dan aku selama beberapa hari tidak berani keluar rumah. Karena terus mengingat semua kejadian hari itu, tak terlupakan dan terus melekat dalam ingatan. Aku berhenti berjualan air karena itu membuat aku seperti menyakiti diriku sendiri lantaran mengingat Alif. Walau begitu, sekitar 1 tahun kejadian itu, aku memberanikan diri kembali naik ke gunung, tetapi tidak untuk mencari kayu bakar. Hanya berjalan-jalan tak jelas, sampai ke curug air terjun setinggi 4 meter, tempat Alif dimandikan oleh hantu pengantin itu. Itu semua aku lakukan karena untuk menjenguk Alif, sesuai ucapannya terakhir mengantarkanku. Sampai di curug, aku hanya akan terdiam bermain air. Kadang iseng melempar batu ke tengah curug. Walau aku tidak melihatnya, tetapi aku yakin Alif melihatku, mengawasiku. Entahlah rasanya saat aku sampai di tempat ini, semuanya masih sama. Bahkan kenangan tentang Alif yang dimandikan semua masih jelas tergambarkan, seperti sebuah replika ulang. Setiap kali aku datang, tak lupa sandal Alif pun ikut ku bawa. Mungkin bila ada orang lain melihat aku seperti itu, mereka akan berpikir aku terkena gangguan mental, sebab aku akan duduk terus memandang sendal Alif yang aku pegang, lalu tersenyum sendiri. Sampai kapanpun aku gak akan melupakanmu, Rek. Tahu rasanya kan, saat mengambil barang lama, lalu diam karena mengingat dulu siapa orang yang memakainya. Le, besok udah mulai sekolah lagi ta? Nje, Bu. Tidur toh Le, besok ndak kesiangan toh. Aku yang duduk di kursi kayu panjang di samping pintu, gegas berdiri lalu masuk melewati ibu. Le, itu sendalnya ndak dimasukin. Langkahku berhenti menoleh keluar. Cepat aku berjalan keluar lagi dan mengambil sendal jepit yang masing-masing sebelahnya berbeda warna, hijau dan biru, tetapi satu ukuran. Ibu menatapku. Le, tadi habis naik ke curug ya? Iya, Bu. Saat aku berjalan masuk ke kamar, aku tahu ibu berjalan di belakangku, mengikuti. Lalu berdiri di ambang pintu dengan menyibak tirai penutup kamar. Mau sampai kapan kamu menyimpan sendal punyanya si Alif itu, Bima? Ibu bertanya setelah aku menyimpan di lemari bagian gantungan, sehingga sendal itu akan tertutupi bagian bawah baju yang tergantung. Nggak tahu, Bu. Bima cuma ngerasa bersalah saja. Pengen ketemu Alif sekali lagi. Ya Allah, Lele. Istighfar. Jangan ngomong gitu. Kamu gak mikirin ibu sama bapak ya, Le? Bukan gitu, Bu. Bima cuma pengen ketemu lagi. Seenggaknya sekali lagi aja kalau bisa. Wes lah. Ojo ngomong ngelantur ngono. Ora becek. Wes, ikhlas ke wae si Alif, Le. Ojo mbok ngelingake terus. Kok Alif ora tenang ning kono. Kemudian tirai tertutup setelah ibu pergi. Saat jam istirahat, aku dan Dio, teman sekelasku, berniat ke warung. Tetapi kami berhenti seketika melihat anak perempuan kelas 4 SD, Putri, adiknya Dio, berjalan paling belakang. Padahal di hadapannya, rombongan teman perempuannya berjalan saling mengapit tangan. Dio yang melihatnya pun acuh. Aku pulang menyusuri jalan tanah berbatu bersama Dio. Sebelumnya, aku biasa pulang jalan bersama Alif. Beberapa motor ojek yang mengantar pendaki dari base camp menuju pos bapak mertua melewati kami silih berganti. Bim, aku duluan ya. Seru Dio setelah sampai rumah dengan pagar kayu setinggi dada kami. Iya, yuk. Balasku pada Dio, lalu aku lanjut berjalan. Tinggal beberapa saat lagi, waktunya aku memotong jalan, karena sudah sampai di depan rumahku. Tetapi aku berhenti karena melihat seorang wanita dan pria sedang berdiri di depan rumah pamannya Alif.
Si wanita sedang menempelkan wajahnya di depan kaca jendela rumah. Mungkin mengecek apakah ada orang atau tidak di dalam. Sampai wajah itu terbalik dan menatapku. Baru ku kenali wajah itu. Ibunya Alif, Bude Suci. Bima, Bude Suci memanggilku. Aku berjalan menghampirinya. Bude, Bima kelas berapa sekarang, Le? kelas 5 Bude. Kalau Bima sekarang kelas 5, berarti Alif kelas 4 ya? Aku diam. Rupanya Bude Suci belum tahu. Ini kok sepi banget ya? Paman sama bibinya Alif, kira-kira jam segini itu kemana ya, Bim? Pria yang sedari tadi berdiri saja sambil bermain ponsel. Melihatku sembari memasukkan handphone ke dalam saku kemeja di bagian dadanya. Biasanya Paman Alif kalau jam segini belum ada di rumah. Belum pulang jualan dari pasar Bude. Tapi bibinya jam segini biasanya ada di rumah. Oh gitu ya. Kayaknya kita tunggu bentar lagi deh, Mas. Jam 10 kok sudah pulang, Bim? Iya Bude. Soalnya baru mulai masuk sekolah lagi. Jadi cuma bahas siapa pengurus kelas sama nyatet mata pelajaran saja. Alif belum pulang? Gak bareng sama Alif? Aku tetap diam. Tak ada keberanian untukku menceritakan semuanya. Kupikir akan lebih sopan kalau pihak keluarga Alif saja yang langsung menceritakannya. Bima, kok malah diam? Bude nanya. Suara motor yang keluar terdengar, dan itu membuat aku lega karena selamat dari pertanyaan yang perlahan mendesak bagiku dari Bude Suci. Pamannya Alif pulang dari pasar. Motor Supra yang membawa keranjang sayur di jok belakang mengisi sayur yang tinggal setengah keranjang. Tatapan lelaki itu terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Memperhatikannya dengan senyuman. Mas, Bude Suci segera berjalan menghampiri pamannya Alif, bahkan sebelum ia turun dari motor. Aku segera berjalan cepat untuk pulang. Sambil berjalan menuju pintu rumah, setiap langkah aku sambil menerka pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh Bude Suci, kemudian jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya Alif. Le. Tanganku baru saja menyuap nasi ke mulut berhenti saat melihat ibu berdiri di ambang pintu dapur. Kebiasaan kalau ada hal yang tak bisa ibu selalu berhenti di ambang pintu lebih dulu. Aku bahkan sampai diam-diam hafal dan bisa menebaknya. Iya Bu. Ibunya Alif pengen ngomong sama kamu. Aku diam lalu mengangguk. Baru diberitahu seperti itu saja, aku sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Kutinggalkan nasi dan lauk ikan asin campur kecap yang tinggal setengah piring lagi. Kucuci tangan di kamar mandi. Baru keluar dari kamar mandi, aku sudah mendengar suara tangisan dari ruang tamu dengan suara ibu yang mencoba menenangkan. Setelah mengelap tangan dengan lap kumal di atas meja, aku keluar dari dapur. Bude Suci dan pria yang bersamanya tadi segera menatapku. Ada paman dan juga bayi 1 tahun yang tengah memakan biskuit di pangkuan bibinya Alif. Bima, Bude Suci memanggilku dengan suara yang parau. Aku mendekat, lalu tanganku ditarik dan aku berakhir di dalam pelukannya. Bima, ceritakan sama Bude, Le. Terakhir kali kamu ketemu Alif, Katanya sambil terisak. Aku menceritakan semuanya kepadanya. Lagi membuka ingatan lama yang perlahan tak terasa membuat mata berkaca-kaca. Selesai bercerita, Bude Suci menangis keras di pelukan ibu. Aku hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan suasana rumah yang perlahan menjadi ramai oleh tetangga. Bima, boleh Bude minta sendal Alif yang masih kamu simpan? Aku tak langsung menjawab. Berdiam sebentar, walau sebenarnya aku ingin terus menyimpannya. Tapi aku tahu kalau ibunya Alif sepertinya juga layak untuk menyimpannya. Bagaimanapun itu milik anaknya. Boleh Bude.
Beberapa waktu setelah itu, sendal Alif sudah dibawa pergi oleh Bude Suci dan suaminya. Malam harinya, setelah acara kelulusan, aku tengah rebahan, menonton TV yang kadang layarnya jelas, kadang kalau di situasi cuaca yang tidak tentu, akan berubah menjadi abu-abu seperti dipenuhi semut. Bima, Aku segera bangun, duduk ketika bapak memanggilku. bapak sama ibu gak sanggup buat nyekolahin kamu ke SMP, Le. Wajah lelah bapak, tatapan sendu ibu, seperti menyiratkan, sangat menyayangkan nasib sekolahku. Namun aku cukup sadar dan bersyukur, setidaknya sudah mempunyai ijazah SD. Gak apa-apa, Pak. Biar Bima bantu bapak atau ibu aja di rumah. Apa kamu gak malu, Le? Teman-temanmu pada lanjut SMP. Enggak, Bu. Pak, gak apa-apa. Maafin ibu sama bapak ya, Le. Gak apa-apa, Bu. Yang penting, Bima ada ijazah SD. Itu sudah jadi bukti. Bima sudah pernah sekolah, Bu. Aku juga sama seperti anak-anak pada umumnya, punya cita-cita ingin tetap sekolah. Tapi aku juga sudah dilatih dari kecil oleh ibu dan bapak untuk tidak terlalu banyak menuntut dalam hidup. Aku pernah ngotot ingin dibelikan mobil-mobilan saat masih kelas 2 SD. Sangat egois dan bahkan tidak memperdulikan perkataan bapak atau ibu. Hingga akhirnya aku bisa dibelikan. Tapi bayarannya adalah aku harus menerima fakta. Bapak mendapat musibah kecelakaan kerja saat menggotong kayu. Kaki bapak kesleo cukup parah dan tidak bisa bekerja selama 1 bulan kurang lebihnya. Di situ, aku tidak terlalu semangat untuk bermain mobil-mobilan lagi. Ibu menasehati dan meminta aku untuk belajar tidak egois. Setelahnya, sembari terbaring, bapak berkata, Le, maafin bapak sama ibu ya, Le. Belum bisa beliin kamu mainan kayak teman-teman kamu. Semoga nanti saat udah besar, kamu punya rezeki yang lancar. Biar bisa beli apa saja yang kamu mau. Buat bayar keinginan saat kecil. Apa yang gak kamu dapat dari bapak dan ibu ya, Le. apa saja aku jalani setelah tidak lanjut sekolah. Mulai dari mencari rosok, lalu bekerja membantu pamannya Alif di pasar, kemudian sekarang sampai usiaku 20 tahun. Aku menggantikan bapak menjadi kuli panggul kayu. Sekitar pukul 4:30 sore, aku pulang kerja, mengantongi uang 450.000 setelah gajian. Sembari berjalan, aku menyesap es marimas 1000-an yang aku beli di warung sambil pulang. Baju basah dan kotor kusampirkan di pundak kiri. Aku pulang bertelanjang dada, bagian bawahku memakai celana levis panjang selutut. Sungguh rasanya lelah campur tak sadar ingin segera memberi uang gajianku pada ibu. Langkahku terhenti saat melihat Putri, adiknya si Dio, yang sekarang kelas 2 SMA, sedang ditoyor-toyor kepalanya oleh teman-teman sekolahnya. Ketika mereka melihat aku, mereka menghentikan aksinya dan terkejut. Lah, Mas Bima taiki. Tanya salah satu dari 4 gadis SMA itu. Aku menaikkan alis sekali sambil lalu. Kuacuhkan mereka yang berteriak di belakang meminta nomor HP. Kemudian, tak lama saat sampai depan rumah, nampak beberapa pemuda termasuk bapak berkumpul di pos. Ada apa, Pak? Itu, Le. Kita lagi ngumpulin orang buat jadi relawan nyari orang. Ada pendaki yang hilang. Mendengar ada orang hilang, aku jadi teringat dengan Alif. Kayaknya Bima mau ikut nyari, Pak. Ayo, Le. Tapi ya nanti dulu nunggu orang-orang dari base camp juga. Kalau begitu, Bima pulang dulu ya, Pak, mau mandi. Bapak mengangguk. Aku akhirnya pulang. Saat sampai di rumah, sudah aku lihat ibu baru saja selesai menyiapkan makan malam. Loh, Le, baru pulang toh? Iya, Bu. Kurogoh saku, lalu kuberikan 4 lembar uang ratusan ribu pada ibu.
Lah buat kamu mana, Le? Apa masih ada? Ada, Bu, tenang saja. Ibu mengangguk dan tersenyum simpul. Kusisakan 50.000 di kantong untuk pegangan selama seminggu. Aku melihat lauk di meja, ikan, sambal, sayur, sop, dengan nasi di bakul yang masih mengeluarkan uap panas. Memang, selama aku bisa membantu bapak mencari kebutuhan sehari-hari, makanan yang disajikan ibu perlahan-lahan mulai berbeda. Bermacam-macam, dan aku jadi sering melihat bapak makan dengan menambah nasi dan juga lauknya. Baru aku mengerti, kesederhanaan yang sangat disyukuri itu jauh lebih membahagiakan. Bima mau mandi dulu, Bu. Bapakmu di mana, Tole? Tadi lihat nggak di jalan? Ada, Bu. Tadi di pos, lagi sama warga. Katanya sih mau ngumpulin relawan buat nyari pendaki yang hilang. Jawabku, kemudian pintu kamar mandi baru aku tutup. Setelah selesai mandi dan baru saja beres makan, ponsel di kamar berdering. Ibu yang tengah mencuci piring langsung melihat ke arahku, seperti bertanya, kenapa aku tidak segera mengangkat panggilan itu. Aku bangun dan melangkah menuju kamar. Barulah aku ambil benda pipi yang layarnya menyala, menunjukkan satu nama, terus menelpon lagi bahkan saat panggilan pertama telah mati. Indah. Halo? Mas Bima? Mbah? Kabar duka menimpa keluargaku, kakek meninggal dunia. Aku dan bapak, ibu langsung pergi keluar desa ke rumah Mbah Kakung, Mbah Putri. Kami pergi diantar oleh tetangga yang memiliki motor. Saat akan pergi, aku melihat Dio dan para pemuda desa berjalan rombongan. Karena mereka lewat jalan depan rumahku, jelas mereka juga melihatku yang akan naik ke motor tetangga yang akan mengantar. Bim, gak ikut nyari orang? Nggak, Dio. Soalnya mbahku meninggal. Innalillahi. Mau nyari orang ya, Le? Iya, Pak De. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Pak De. Turut berduka cita nggih, Pak De. Kata Dio, sembari sedikit membungkukkan badan pada bapak, diikuti oleh pemuda yang lainnya. Bapak dan ibu sudah naik ke motor, lalu sudah pergi duluan. Dio, talu ngosek yo. Iyo, Bim, hati-hati yo. Kowe yo hati-hati muncak yo. Iyo wes, tenang wae, Bim. Sesampainya di rumah Mbah Kakung, suasana sudah sangat ramai. Aku melihat Indah, gadis 15 tahun, anak dari adik bapak, sedang menangis di sisi Mbah Kakung yang sudah ditutupi kain. Mbah Putri juga tak henti-hentinya meneteskan air mata, sembari terus membaca buku Yasin bersama tetangga yang lain. Le, tolong ambilin aqua gelas di dapur. Titah Bi Inum ketika aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap sedih pada jenazah Mbah Kakung. Aku langsung mengangguk, lalu pergi ke dapur. Di dapur ternyata tidak ada orang selain aku. Ketika aku melihat tumpukan kardus di atas bangku kayu di dekat meja dapur, gegas melangkah ke sana. Saat bersiap akan mengangkat satu dus aqua gelas, aku tertegun. Kala ekor mata seperti menangkap bayangan seseorang tengah berdiri di kegelapan gudang yang tidak ada pintunya. Refleks aku menoleh. Le, sini toh, Le. Mbah Kakung. Suaranya seperti suara Mbah Kakung. Aku melihat ke sekitar, masih tidak ada orang. Karena penasaran, aku dekati pintu masuk gudang yang gelap itu. Sembari berjalan, aku terus menatap ke dalam gudang. Mata menyipit saat aku melihat siluet samar tubuh kurus setinggi dada dengan gerakan tangan yang menyuruhku untuk masuk. Mbah, rene Le. Mbah arep aweh sesuatu kanggo kowe. Tanpa merasa takut sedikit pun, aku terus melangkah masuk. Kini sosok setinggi dada kurus perlahan merasakan sentuhan tangan keriputnya menyentuh mata. Jari-jari ringkih yang aku hafal dari sebagaimana perawakan Mbah Kakung perlahan mengusap turun dari mata sampai dagu. Tak terasa apa-apa. Mas Bima? Aku terkejut, berjingkit,
segera menoleh. Rupanya itu adalah Indah. Mas, ki opo neng gudang toh? Saat aku kembali melihat ke hadapan, sosok siulet seperti Mbah Kakung itu telah hilang. Mas iki ki opo toh? Tadi ibu kan minta tolong ambilin dus aqua kan? Iya, Ndah. Lah terus ngapain Mas di gudang barusan? Aku bingung menjawabnya. Jadi tanpa kendali, mulut mengarang sendiri. Tadi nyariin dus aquanya, Ndah. Indah menatapku heran. Lah, dus numpuk di sini Mas nggak ngelihat? Karena tidak mau terlibat makin aneh, aku menilap baju koko hitam bagian lengan yang aku kenakan. Lalu mengangkat satu dus aqua dan meninggalkan Indah sendirian di dapur. Aku menginap di rumah Mbah sampai 3 hari. Hari keempat aku putuskan untuk pulang, karena aku tetap harus bekerja sebagai kuli panggul kayu. Aku diantar oleh tetangga dari rumah Mbah dengan motornya. Gak apa-apa Le, sendirian dulu di rumah. Bapak sama ibu pulangnya nanti kalau Mbah udah 7 hari ya. Iya, Bu, gak apa-apa. Sekitar pukul 5:30 aku sampai. Tetangga Mbah yang mengantar langsung pamit pulang, bahkan menolak saat aku berikan uang bensin. Gak perlu, Le. Ya wes, aku tak mulai seyo. Cek akeh gawean, Le. Je, Pak. Matur suwun, Je, Pak. Iya, aku mulai ya. Malam harinya saat baru keluar dari masjid setelah selesai sholat isya, aku bertemu Putri yang kebetulan juga baru selesai sholat. Put, Masmu udah pulang belum dari gunung? Belum Mas. Dia menatapku kemudian menunduk seperti orang ketakutan. Lah kowe ning opo ta? Kok koyo keweden ngono? Aku pulang dulu ya Mas. Dia langsung memakai sendal dan berjalan cepat meninggalkan area masjid. Tak mau banyak memikirkan, aku pun pulang. Sesampainya di rumah, terasa sekali perbedaan saat tidak ada ibu dan bapak. Sunyi sekali. Karena bosan, aku memasak air lalu membuat kopi. Ku angkat bagian atas gelas dengan satu lengan, lalu satu tangan lagi memegangi HP. Niat hati ingin mengopi di luar, tapi saat aku akan melewati pintu ruang tengah, aku melihat sosok hitam berbulu sedang melangkah masuk dari pintu utama. Kaki satunya baru saja melangkah masuk, sedangkan kaki satunya lagi masih berada di luar. Tanpa sadar, gelas berisi air panas yang aku pegang itu jatuh. Prang! Pecah. Tumpahan airnya mengenai kaki. Aku langsung berlutut memegangi kaki yang terasa panas. Sosok hitam itu menggeram, membuat aku kembali menatapnya. Tanduk di dahi mengeluarkan api. Jelas sekali perubahan ukurannya. Semakin dilihat, dia semakin tinggi dan besar. Kowe dudu majikanku, kata sosok itu sepertinya marah. Sedangkan aku meneguk ludah. Mulutnya menganga sedikit. Sepasang taring atas dan bawah seperti taring babi hutan. Taring atas nampak panjang ke bawah melewati dagunya, sedangkan yang bawah nampak keluar menyembul panjang melewati hidungnya. Dia menggeram setelah mengatakan kalau aku itu bukan tuannya. Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri dengan pelan. Terus begitu secara berkala. Dia semakin tinggi, semakin besar, bahkan kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Aku berjalan mundur. Makhluk besar itu sama sekali tidak memalingkan pandangan sejak tadi. Api dan dahinya masih menyala. Matanya yang hitam pun menjadi merah bagai batu delima terkena sinar. Dia nampak sangat marah, tapi aku tidak paham apa kesalahanku. Sekali lagi dia menggeram. Kemudian disusul lampu di tengah ruangan itu meledak. Piar! Sempat menciptakan percikan api, lalu semuanya gelap. Brak! Pintu utama tertutup secara tiba-tiba, terbanting dan terbuka sendiri. Aku memegangi dada, menatap pintu yang kini engselnya berdecit-decit karena tergoyang oleh angin. Dalam kegelapan ruang tengah, angin juga masuk. Keringat dan ujung sarung yang basah akibat terkena tumpahan kopi menjadi terasa dingin. Aku perlahan mulai bisa sadar sepenuhnya.
Bulu kuduk meremang lagi saat kembali melihat wujud yang baru saja aku lihat. Seumur-umur, baru kali ini aku melihat makhluk mengerikan yang wajahnya hampir mirip seperti monyet. Apakah mungkin itu yang namanya gerandong? Tubuhku lemas, limbung, dan aku secara kasar menyender di tembok. Kaki yang panas mulai terasa sakit ketika tersentuh ujung sarung yang aku kenakan. Ponsel di genggaman tangan kiri sejak tadi tidak terlepas. Aku segera mengaktifkan senter dan melihat kondisi kaki. Pikiranku, kakiku pasti udah melepuh, tapi untung saja tidak. Hanya meninggalkan kulit merah, juga rasa sakit seperti kebas. Aku berjalan pincang keluar dari dalam rumah dan duduk pada kursi di depan rumah. Kaki yang terkena kopi panas aku selonjorkan. Sarung sedikit aku tarik agar tidak mengenai kulit yang memerah itu. Sambil meringis, aku terus memikirkan tentang siapa tuannya si gerandong itu. Astagfirullahaladzim, opo iku? Aku kaget saat melihat kain putih berjalan menghampiri. Lagi-lagi, aku hampir dibuat jantungan. Kain putih itu semakin dekat, semakin terlihat jelas. Setelah aku lihat jelas siapa yang datang, aku mendelik dengan tidak percaya. Mbah Putri. Mbah Putri datang memakai mukena, layaknya orang yang baru pulang sholat dari masjid. Meski bingung, aku tetap berdiri dan berjalan pincang menghampiri Mbah Putri. Mbah kok rene? Mbok ijek yasina nang Mbah Kakung. Mbah Putri tersenyum. Wanita yang usia tahun lalu sudah sampai 79 tahun membungkuk meraih tangan kananku, mengusapnya dari sikut sampai pergelangan tangan. Le, tak titip ke wage nang kowe yo. Wage sinten to, Mbah? Mbah wis ra iso menen jaga. Dadi tak titip ke kowe wae yo, Le. Nek cek bene memang galak, tapi nek wis percaya dekne pasti setia. Mbah ra iso njelaske mang wage. Dadi nek wage wis percaya mbek awakmu, tolong jelaske terus jaga. Ora kabeh wong iso duweni ngono kae. Dadi kowe sing tak titipke, aja dipamerke. Eling, wong sing ngerti ora bakal kakean omong. Aja dipercaya karo sembarangan wong. Mulai saiki, eling kowe kudu iso jogoni. Setelahnya ia mengunyah sirih bersama beberapa bahan campuran itu. Tak berselang lama, sirih yang ia kunyah sudah berubah merah. Di, sikilmu sing lara kene. Saking bingungnya, aku tidak menjawab. Belum aku jawab, Mbah Putri sudah menunduk. Dia melihat salah satu kakiku yang merah. Mbah, lah kok malah diidoni toh? Mbah Putri meludahkan air liur bekas ia mengunyah sirih pada kakiku yang sakit. Dia kemudian mengangguk, tersenyum sambil terus mengunyah. Mbah pamit ya, Le. Kemana, Mbah? Wis bengi iki, udah malam. Ya wis wektune, Le. Mbah Putri lalu berbalik. Ia melihat rumahku cukup lama dan kembali berjalan. Mbah, sudah malam. Besok saja pulangnya ya. Bima yang antar. Mau nganter Mbah? Jangan dulu, Le. Masa depanmu masih panjang. Mbah lanjut berjalan. Aku tak banyak bicara, tapi mulai mengikuti di belakangnya. Mana mungkin aku tega membiarkan Mbah Putri pulang. Tunggu dulu, Mbah. Bima cari motor dulu ya, buat antar Mbah. Saat melewati yang gelap, karena lampu jalan tak bisa menerangi, tiba-tiba aku mendengar suara dari depan rumah. Le, Bima. Saat aku menoleh, begitu terkejutnya aku. Itu Mbah Putri sedang berdiri di depan pintu. Aku berhenti, kebingungan, ketika Mbah Putri yang berdiri di sana menyuruhku menghampiri. Akhirnya aku berbalik arah dan kembali ke rumah. Loh, kok Mbah ada di sini toh? Iya, dari tadi kan Mbah ada di sini. Itu di rumah berantakan. Bersihin dulu.
Nanti kalau orang tuamu pulang, masa berantakan gitu, Le? Aku teringat ada pecahan gelas kopi sebelumnya. Oh iya ya Mbah, sebentar ya Mbah. Bergegas aku masuk, karena lampu tengah rusak, jadi aku menggunakan senter HP sebagai pencahayaan. Mengelap genangan air kopi, menyapu pecahan beling. Setelah semuanya selesai, aku kembali keluar. Mbah, udah beres Mbah. Ayo masuk, udah malam. Besok aja ya pulangnya, Bima yang anter. Ketika keluar pintu, tak ada Mbah Putri di luar. Aku mencarinya ke sekeliling rumah, lalu jalan ke tepi jalan. Takut Mbah malah tetap nekat pulang, tapi tidak juga aku temukan. Kemudian aku termenung, berdiri sendirian di depan rumah, sampai suara azan terdengar dari masjid. Azan? Aku kaget melihat jam di HP, sudah pukul 4 subuh. Seperti ada yang aneh, semua kesadaran ingatanku bermain lagi. Merinding saat mengingat beberapa hari lalu, aku melihat sosok orang seperti perawakan Mbah Kakung di gudang. Padahal jelas, aku datang ke rumah itu juga karena Mbah Kakung meninggal. Kemudian mana mungkin Mbah Putri jalan sendirian kemari, karena jarak tempuh ke rumah Mbah Putri saja sudah setengah jam menggunakan motor. Lalu, aku mulai sadar kakiku yang sakit akibat air panas dari kopi sudah tak terasa sakit lagi. Namun bekas ludah merah dari sirih Mbah Putri masih ada di kakiku. Ditambah, aku ingat, aku membuat kopi sepulang dari sholat Isya di masjid. Rasanya baru saja sekitar 1 jam dihitung dari waktu membuat kopi. Kenapa bisa sekarang malah sudah azan subuh? Aku berjalan lesu dan duduk di kursi depan rumah, mengatur perasaan yang sudah lelah bagaimana mendeskripsikannya. Getaran terasa di telapak tangan. Tak lama suara dering panggilan. Bi Inum yang menelpon. Halo Bi. Le, ini ibu. Oh, iya kenapa Bu? Kamu mau sholat subuh ya? Aku terdiam menarik nafas dan tangan kiri meremas lutut. Iya Bu. Pulang sholat subuh dari masjid, siap-siap kesini ya, Le. Nanti Indah yang jemput kamu. Loh, memangnya kenapa Bu? Mbah Putri meninggal, Le. Mas Bima, Indah lagi di warung, sebentar lagi sampai ke sana. Pesan dari Indah hanya aku baca dari notif yang muncul di layar atas. Kemudian lanjut mengobrol dengan atasanku, Pak Saiful. Iya Pak, maaf. Saya nggak ikut kerja buat beberapa hari. Kemarin Mbah Kakung saya meninggal. Ini dikabari lagi kalau Mbak Putri juga meninggal. Ya udah Bim, gak apa-apa. Turut berduka cita ya Bim. Yang sabar ya. Iya Pak. Makasih sebelumnya ya Pak. Kalau gitu, teleponnya izin saya matikan. Saya mau siap-siap ke sana Pak. Setelah dapat persetujuan, telepon aku akhiri. Aku melihat tas yang sudah berisi baju dan barang-barang lain sudah siap dan tinggal di bawah. Tanpa sadar, melamun memikirkan begitu cepat sekali Mbah Putri menyusul Mbah Kakung. Juga masih sempat kepikiran, kenapa waktu semalam itu terasa begitu cepat. Datanya Mbah Putri, juga Wage yang dimaksud Mbah Putri itu siapa, aku tidak paham. Suara motor berhenti di halaman depan. Tak, 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 tak. Mas Bima, Assalamualaikum. Aku bergegas membuka pintu. Astagfirullah. Nampak gadis setinggi 155 cm, memakai jilbab pasmina berwarna hitam. Juga baju dan celana berwarna senada. Melihat aku bingung. Apa toh Mas? Baru juga sampai kok malah dibalas istighfar. Aku tadi ngucap salam loh. Oh iya ya, maaf. Waalaikumsalam. Kenapa ngucap istighfar? Kamu kesini gak ngaca dulu ya? Wajahnya yang jutek berubah menjadi tegang. Kenapa Mas? Bedakku luntur ya? Aku berbalik. Dia mengejar di belakang, berteriak, menuntutku untuk cepat menjawab. Mas Bima, jawab. Apa bedakku luntur? Saat aku akan masuk ke kamar, Indah berhenti di depan pintu.
Aku hanya mengambil tas lalu keluar lagi. Indah masih menunggu, bahkan saat aku berjalan keluar, dia mengekor dan terus sibuk bertanya apakah bedaknya luntur atau tidak. Enggak, bedakmu enggak luntur. Terus kenapa Mas ngucap astagfirullah tadi? Ku hembuskan nafas panjang setelah mengunci pintu rumah. Itu apa sih di bawah matamu? Hitam-hitam kayak spidol, kok tebel banget. Itu kamu juga keringetan ya? Luntur itumu sampai ke kantong mata gitu hitamnya. Gak terasa emang. Indah menganga. Dia melangkah cepat ke motornya lalu berkaca di kaca spion. Ya Allah Mas, aku dari tadi berarti udah kayak gini ya? Ya Allah, pantesan pas aku beli minum di warung, anak kecil yang punya warungnya nangis sambil nunjuk aku. Dia menghentak-hentakan kaki sambil merengek tanpa air mata. Mulakno, rasa kemayu dadi wong wedok. Saat menuju ke kamar Mbah, aku yang menyetir motornya. Indah dari tadi bersembunyi di belakang punggung sembari menutupi penuh wajahnya dengan bagian kerudung yang ia kenakan. Saat sampai, seperti apa yang sudah aku tebak sebelumnya, rumah Mbah sudah ramai. Indah segera turun dan berjalan menunduk lalu masuk rumah melalui pintu belakang. Sedang aku berjalan tak jauh di belakang Indah. Bima, Paman Asep memanggil. Saat aku akan menghampirinya, Paman menyuruhku untuk meletakkan tas dulu di kamar tamu. Ketika aku berjalan menuju kamar tamu, ibu melihatku sebentar, lalu sibuk lagi mengurusi keperluan orang melayat. Aku berjalan keluar berpapasan dengan Indah yang sudah melepas kerudungnya. Wajahnya basah, kantong mata hitam seperti nenek lampir yang sebelumnya dia rengekkan telah hilang. apa Paman? Paman yang sedang menimba air di sumur belakang berhenti sejenak. Ini, tolong bawain air ke halaman depan buat mandi Mbah Putri oleh. J, Paman. Aku mengangguk segera membawa 2 ember putih yang ukurannya lumayan besar sesuai perintah dari Paman. Satu persatu aku angkut sampai ember kelima alias ember terakhir. Paman belum selesai mengisi airnya. Cepet banget kamu Bim bawanya. Apa nggak berat ah? Ya beratlah Paman, jawabku sambil tertawa pelan. Ember itu memang berat, tapi mungkin karena aku adalah kuli panggul kayu. Kayu yang aku panggul itu selalu besar dan tingginya melebihi tinggiku sendiri. Jadi, berat ember ini belum seberapa. Ember terakhir kembali aku angkut dengan satu tangan. Ketika sampai, ada gadis memakai baju putih. Panjang rambutnya tepat di bawah bahu. Dia tersenyum sembari menaburkan bunga-bunga mawar ke dalam air di ember yang sudah aku angkut itu. Mas Bima. Aku menoleh. Nampak Indah berjalan membawa kresek hitam ukuran sedang. Nih, kata Uwak Lestari, Mas disuruh sekalian taburin bunga ini ke air buat mandinya Mbah. Lah ini udah ditaburin sama mbaknya. Saat aku menoleh lagi, gadis yang aku lihat sedang menaburkan bunga ke dalam air di ember sudah tidak ada. Loh, ini Mas Bima udah taburin ya? Enggak, bukan aku. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.